Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Wajo, NIM 2024 51053. Di sini, saya akan menjelaskan tentang proyek website saya yang berupa Olimpiade Sains Nasional. Website ini saya buat menggunakan frontend HTML, JavaScript, Server.js, Node.js, Express.js, dan MySQL. Langsung saja, Pak. Saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan. Permasalahan yang saya angkat adalah proses pendaftaran peserta yang dilakukan secara manual, sehingga data mudah hilang dan sulit dikelola. Solusinya, saya membuat website agar proses pendaftaran dilakukan secara online, dan data langsung tersimpan di database sehingga lebih aman dan mudah dikelola. Website ini digunakan untuk melakukan pendaftaran. Peserta pengguna dapat membuat akun, login, mengisi formulir, mengunggah berkas, melakukan pembayaran, dan melihat data yang telah tersimpan. Teknologi yang saya gunakan adalah HTML sebagai struktur halaman, CSS untuk mengatur tampilan website, JavaScript sebagai interaksi pengguna, Node.js untuk menjalankan server, Express.js untuk mengatur router atau API, MySQL sebagai penyimpan data. Karena MySQL, kalau ditanya kenapa saya menggunakan MySQL, karena MySQL mudah digunakan dan cocok untuk aplikasi CRUD. Untuk desain database saya sendiri, database saya itu digunakan untuk menyimpan seluruh data peserta. Setiap data yang diinput akan disimpan ke tabel sehingga tidak hilang ketika website ditutup. Langsung saja saya mulai untuk menjelaskan tentang database saya dulu. Yang pertama, saya menggunakan XAMPP untuk menjalankan MySQL dan Apache Web Server agar database saya dapat berjalan. Setelah sudah, maaf ini karena saya baru menjalankannya, saya akan refresh. Nah, ini merupakan tampilan muka dari database saya, yaitu DB Olimpiade. Saya akan menjelaskan tentang fungsi masing-masing. Yang pertama, ada fungsi user. Fungsi user ini adalah fungsi di mana ketika peserta login dan membuat akun atau register, maka data yang tersimpan itu akan masuk ke bagian user. Untuk sebelumnya saya hanya akan menjelaskan 3, Pak, yaitu peserta, selanjutnya peserta. Nah, peserta ini adalah ketika saya di dalam website saya itu menambahkan orang-orang yang mendaftar untuk Olimpiade ini, sehingga mereka ini sudah terdaftar dalam database saya. Selanjutnya, ada metode pembayaran. Metode pembayaran ini saya hanya menggunakan QRIS karena ini hanya sebagai contoh. Untuk status pembayaran di sini, saya statusnya masih menunggu pembayaran. Untuk lebih jelasnya lagi, mungkin saya akan langsung memperlihatkan bagaimana cara saya menginput data dari website saya sehingga nanti datanya masuk langsung ke database saya. Untuk database saya sendiri, itu terpisah panelnya dari VS Code, Pak, karena saya tidak mendownload database client ataupun MySQL. Sebenarnya maaf Pak, saya keliru. Di sini saya sudah mendownload. Nah, ini adalah database saya. Ini merupakan database saya yang sudah terhubung. Oke, kita langsung masuk saja kepada website saya. Yang pertama, saya perlu menjalankan Node Server.js-nya dulu, Pak.
Server saya berjalan dan berhasil connect ke database Olimpiade. Selanjutnya, saya tinggal membuka saja website saya di halaman pencarian. Nah, ini merupakan tampilan website saya. Dikatakanlah saya menjelaskan tentang bagian create dari CRUD. Yang pertama, bagian create atau bagian untuk membuat. Ini merupakan tampilan register saya. Saya akan menamakan untuk tampilan register saya. Contohnya yaitu nama username-nya itu pemrograman web. Untuk passwordnya saya sudah membuat agar pengguna wajib memasukkan minimal 8 karakter. Jika tidak, passwordnya itu akan ditolak. Contoh saya memasukkan password 4 karakter. Nah, maka di sini websitenya otomatis akan menolak karena itu tidak file atau tidak sah karena minimal passwordnya itu 8 karakter. Nah, ini merupakan tampilan beranda saya. Untuk memastikan agar bagian create saya berfungsi dengan baik, saya akan memperlihatkan bahwa akun yang telah saya buat di register tadi itu sudah masuk ke database. Bisa dilihat yang paling bawah pemrograman web sudah berhasil masuk. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan bagian read. Itu data yang telah tersimpan. Itu kemudian ditampilkan kembali pada halaman daftar peserta. Contohnya tadi maaf, saya belum memasukkan bagian pendaftaran. Misalkan di sini saya akan memberi nama Andi Ahmad. Untuk nomor induk sendiri 0909. Jenis kelamin laki-laki. Nomor HP 08765. Terus nama sekolah. Bagian sini masukkan saja file apa saja sebagai contoh. Nah, di sini saya membuat untuk bagian pendaftaran, peserta itu mengupload 3 dokumen penting dan 1 dokumen opsional.
Jadi untuk surat rekomendasi sekolah boleh dikosongkan karena di bagian database saya memilih tipe datanya itu nol. Jadi boleh dikosongkan untuk surat rekomendasi sekolah. Lanjutkan ke pembayaran. Nah, di sini ada 4 metode pembayaran. Tapi yang saya gunakan hanya metode pembayaran QRIS. Dan ini hanya sebagai contoh, karena menurut saya untuk pembayaran sendiri tidak perlu saya masukkan QR asli karena ini merupakan harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Nah, untuk QRIS sendiri setelah sudah memilih metode pembayaran, peserta dapat mencetak slip pembayaran. Nah, jika sudah, maka saya akan menunjukkan datanya apakah sudah tersimpan di bagian database. Nah, ternyata datanya sudah tersimpan. Untuk ini sudah terbaca yang tadi Andi Ahmad. Ini adalah data yang tadi saya buat. Oke Pak, selanjutnya saya akan menunjukkan bagian fitur delete ketika data sudah tidak diperlukan lagi. Tapi sebelum saya delete di bagian peserta, saya itu harus menghapus dulu data di bagian pembayaran. Karena pembayaran masih menggunakan peserta ID yang sama dengan 1, maka MySQL itu tidak akan mengizinkan data peserta dengan ID 1 dihapus. Kalau dihapus, data pembayaran akan menunjukkan ke peserta yang sudah tidak ada. Makanya caranya yaitu untuk menghapus data peserta, hapus dulu di bagian pembayaran. Ini adalah yang tadi kita buat. Oke, sudah berhasil dihapus. Selanjutnya, karena ini website ini memiliki validasi agar username tidak boleh sama dan password minimal 8 karakter. Kalau ada field kosong, data tidak dapat disimpan apabila masih ada input yang kosong. Selanjutnya, website ini juga memiliki navigasi yang jelas sehingga pengguna dapat berpindah dari login, dashboard, pendaftaran, pembayaran, hingga daftar peserta. Oke Pak, itu saja yang akan saya tampilkan. Website ini telah memenuhi seluruh syarat UAS, yaitu menggunakan database MySQL, memiliki fitur cloud, validasi input, dan navigasi yang jelas. Semua data yang tersimpan di database dapat dikelola melalui website. Terima kasih Pak.